Shalom semua jemaat yang dikasih, semoga Anda semua tetap dalam keadaan yang baik dan sehat atas perlindungan tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Haleluya, terpuji termulialah namamu Bapa di syurga, karena Engkaulah yang selalu menyertai dan memberkati hidup kami, sehingga kami ada saat ini, bukan karena kebaikan dan kekuatan kami, tapi semuanya itu karena kasih anugerah-Mu dan damai sejahtera-Mu yang selalu ada untuk kami. Dan sebentar nanti Bapa, kami mau mendengarkan perkongsian firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, ia dapat membentuk kami menjadi seorang pribadi yang beriman dan bertindak sesuai dengan kehendak Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan menyambut firman-Mu ini. Amin. Jemaat yang dikasih, mari kita buka Alkitab di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sehingga yang ke-8. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema Iman dan Hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat yang dikasih, subtema kita pada hari ini ialah tentang iman dan perbuatan tidak boleh dipisahkan. Iman adalah bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita percaya dan meyakini akan hal tersebut. Melalui iman, itu akan mendorong untuk kita bertindak, bergerak, melangkah, melakukan, mengusahakan, dan mengerjakan sesuatu agar impian, harapan, dan kerinduan kita akan tertunai dan terjadi. Dalam pembacaan teks Alkitab sebentar tadi, kita belajar beberapa hal, yaitu dalam ayat yang kedua, pencobaan adalah satu hal yang mungkin tidak menyenangkan bagi banyak orang karena ada kelukaan, kepahitan, kekecewaan, kesakitan, dan penyesalan. Dalam ayat yang ketiga, apabila kita diperhadapkan dengan pencobaan, disitulah akan teruji sejauh mana tahap iman kita kepada Tuhan. Apabila kita ingin mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan, maka kita akan berusaha untuk memperbaiki setiap kelemahan, kekurangan, dan kesilapan yang kita alami dengan pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam diri dan hidup kita. Dalam ayat yang keempat kita belajar bahwa apabila kita sudah tahan uji, maka kita akan belajar banyak hal dan kita akan menjadi seorang pribadi yang matang dan dewasa dalam kerohanian. Apabila kita sudah belajar banyak hal dalam kehidupan, itu akan menjadikan kita lebih berhati-hati di masa-masa akan datang. Apa yang kita pernah lalui itu akan menjadikan kita memiliki pengalaman yang berharga, dan kita boleh kongsikan pengalaman kita kepada orang lain agar mereka juga lebih berhati-hati dalam kehidupan. Dalam ayat yang kelima, kita belajar bahwa jika kita merasa kurang pintar dan kurang pandai, maka kita harus meminta daripada Tuhan, maka Dia akan memberikan hikmat. Tuhan mahu kita menjadi seorang yang bijaksana agar kita dapat membuat penilaian, pertimbangan, dan bertindak sesuai dengan iman percaya kita. Tuhan mahu setiap daripada kita memiliki iman yang benar dan bertindak seiring dengan iman kita. Amin.
Dalam ayat yang ke-6 kita belajar bahwa apapun yang kita minta dan doakan kepada Tuhan, kita harus yakini dan percaya akan permohonan doa kita bahwa Tuhan akan menjawab segala seru doa kita. Tuhan senang dengan orang yang tidak meragui akan kekuasaan, kehebatan, keagungan, dan keperkasaannya. Tuhan terluka, kecewa, dan sedih jika kita meminta sesuatu daripadanya, tetapi kita masih meragui apakah Tuhan mampu menolong kita atau sebaliknya. Tuhan sangat senang dengan orang yang beriman dan bertindak dengan penuh keyakinan tanpa mengira kalah dengan situasi yang terjadi di sekeliling kita. Dalam ayat yang ke-7 kita belajar bahwa orang yang meragui apakah Tuhan mampu menolongnya atau sebaliknya tidak akan pernah melihat penyertaan, berkat, jawaban doa, dan mujizat daripada Tuhan. Tuhan melihat dan mengetahui segala isi hati dan pikiran kita. Tuhan tahu tahap iman kita kepadanya tanpa ada yang tersembunyi. Amin. Dalam ayat yang ke-8 kita belajar bahwa terang dan gelap tidak mungkin akan dapat bersatu. Kebaikan dan keburukan tidak mungkin akan dapat bekerja sama. Keimanan dan kefasikan tidak mungkin akan dapat ditipu. Beriman tanpa disertai dengan tindakan juga tidak akan membawa hasil yang baik. Bertindak tanpa disertai dengan iman juga tidak akan membawa apa-apa berkat dalam hidup kita. Artinya, orang yang tidak beriman dan tidak bertindak adalah orang yang tidak mempunyai hala tuju yang pasti. Orang yang hanya beriman tapi tidak bertindak, itu dinamakan iman yang mati. Orang yang hanya bertindak tetapi tidak mempunyai iman adalah orang yang tidak mempunyai matlamat dalam hidupnya. Orang yang beriman dan bertindak adalah orang yang memiliki iman yang hidup dan mempunyai misi dan visi di dalam hidupnya. Amin. Jemaat yang dikasihi, iman dan perbuatan tidak boleh dipisahkan dalam hidup kita. Iman kita haruslah disertai dengan perbuatan dan usaha. Iman dan perbuatan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Mujizat Tuhan akan bekerja melalui iman dan perbuatan kita. Jika kita sekarang sedang mengalami sakit penyakit, berimanlah kepada Tuhan Yesus bahwa di dalam namanya ada kuasa kesembuhan, dan makanlah obat dan terimalah rawatan daripada dokter dengan sebaik mungkin, karena itu merupakan berkat saluran Tuhan untuk kesembuhan kita. Jika kita sekarang sedang mengalami masalah dan kesusahan, berimanlah kepada Tuhan bahwa di dalam kuasa-Nya adalah jalan penyelesaian, dan bertindaklah menyerahkan semua pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Jika kita sekarang sedang mengalami masalah ekonomi, berimanlah kepada Tuhan Yesus bahwa Dia itu maha kaya untuk memberikan kita berkat kekayaan-Nya, dan bertindaklah untuk bekerja dan mengatur ekonomi kita dengan sebaik mungkin. Berkat tidak akan dapat dinikmati oleh orang yang malas bertindak, malas bekerja, dan malas berusaha. Walaupun kita beriman bahwa suatu hari nanti kita akan mendapat pasangan hidup, tetapi jika kita tidak bertindak untuk mendekati dan mencintai orang lain, pasti sampai ketua kita tetap tidak bertemu dengan teman hidup. Haleluya. Walaupun kita beriman bahwa kita pasti akan lulus dalam pemeriksaan, tetapi jika kita tidak bertindak untuk belajar, tetapi menghabiskan masa dengan bermain game dan sebagainya, pasti kita akan mendapat keputusan yang tidak baik juga di dalam pemeriksaan. Walaupun kita beriman dapat masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi jika kita tidak bertindak untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan tidak hidup menyenangkan hati Tuhan, semua itu sia-sia juga. Abraham, Nuh, Henok, Elia, dan umat Tuhan yang lain berkenan di mata Tuhan karena mereka bukan setakat hidup dalam iman percaya, tetapi disertai dengan tindakan dan perbuatan mereka. Artinya,
Jika kita memang benar-benar seorang yang beriman, maka harus dibuktikan melalui tindakan dan perbuatan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi, walaupun dalam keadaan dunia sekarang, seluruh dunia gempar dengan penyakit coronavirus. Walaupun kita mengaku bahwa kita orang beriman, tetapi kita tidak menjaga kebersihan dan keselamatan diri kita sendiri, kita tidak memelihara kekudusan hidup kita, itu juga akan menimpa kita. Penyakit itu akan menjauh daripada kita dan tidak akan pernah hinggap dan dekat dengan tubuh dan diri kita apabila kita beriman dan juga bertindak untuk melindungi, untuk menjaga dan memelihara tubuh kita daripada sebarang anasir-anasir yang tidak baik dan yang jahat. Karena walaupun 1000 orang rebah di kiri kanan kita, selagi tangan Tuhan yang memegang hidup kita, selagi darah Yesus Kristus membungkus balut kita, kita tidak akan pernah dikecewakan, kita tidak akan pernah jatuh, dan tidak ada sakit penyakit pun yang akan dapat hinggap ke atas kita. Dan tidak ada satupun kuasa kegelapan yang dapat menyentuh hidup kita, menyentuh tubuh kita, karena kuasa Tuhan yang hebat dan luar biasa. Namun, kita harus tetap beriman dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi, saya juga pernah mengalami yang namanya kejatuhan, di mana saya merasakan hidup saya gelap, tidak ada harapan, tidak ada masa depan, dan sebagainya. Tapi saya belajar untuk beriman kepada Tuhan, maka suatu hari nanti Tuhan pasti akan memakai saya, bahwa suatu hari nanti Tuhan pasti akan mengangkat saya kembali untuk menjadi alatnya Tuhan. Dan untuk beriman kepada Tuhan, saya harus belajar untuk mengarahkan seluruh kehidupan saya kepada Tuhan. Saya belajar untuk menyerahkan kehidupan saya 100% ke dalam tangan Tuhan. Dan mula mendekati Tuhan, belajar untuk terus menjadi seorang pribadi yang matang. Dan pada saat ini, Tuhan sudah mengangkat saya menjadi salah seorang hambanya. Ini adalah berkat Tuhan yang paling terbesar dalam hidup saya. Dan ketika saya tahun lalu 2019 menduduki peperiksaan SPM persendirian, saya tetap belajar beriman kepada Tuhan bahwa saya akan mendapat keputusan yang cemerlang. Dan saya bukan setakat hanya beriman kepada Tuhan, tapi saya tetap berusaha untuk belajar walaupun tidak ada cikgu yang mengajar saya dan tidak ada teman-teman yang mengajar saya. Tapi melalui pimpinan Roh Kudus, saya tetap berusaha untuk mengasingkan waktu dalam kesibukan pelayanan, tetap mengulang kaji pelajaran setiap waktu yang ada. Dan akhirnya ketika saya menduduki peperiksaan, awal pagi saya bangun, berdoa, tetap mengutamakan Tuhan dalam hidup saya. Saya merenungkan firman Tuhan sebelum saya melangkah masuk ke kelas. Dan sebelum saya menjawab kertas peperiksaan, saya berdoa kepada Tuhan agar Dia memberikan saya hikmat untuk menjawab kertas soalan itu. Dan apapun yang saya jawab, apapun keputusan yang saya terima, biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya berdoa setiap waktu ketika saya menduduki peperiksaan. Dan akhirnya apabila keputusan SPM saya keluar, saya mendapat keputusan yang baik. Dan semua itu saya kembalikan kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang telah memberkati hidup saya. Karena apabila saya dan kita semua berjalan dalam iman dan bertindak, Tuhan pasti akan bekerja melakukan berkat. Tuhan bekerja melakukan mujizat. Tuhan bekerja melakukan kemurahan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau mengajar kami untuk beriman dan bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Karena apabila kami beriman dan bertindak, kami akan melihat
tingkap surga terbuka. Kami akan melihat berkat-Mu tercurah. Kami melihat kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Bahkan sakit penyakit akan dilenyapkan, sakit penyakit akan disembuhkan dan mengalami mujizat. Kami juga ya Tuhan percaya, kami tidak hidup di dalam kutuk kemiskinan karena kami memiliki Tuhan yang hebat. Kami tidak hidup di dalam kutuk kekalahan. Kami tidak hidup di dalam kutuk kegagalan, tetapi kami hidup dalam berkat-Mu Tuhan. Kami akan tetap menjadi kepala dan bukan ekor. Kami akan tetap menjadi orang yang diberkati dan bukan orang yang dikutuk dan dihakimi, karena kami memiliki Tuhan yang hebat. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan iman kami, posisi iman kami, posisi hidup kami, dan posisi kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan selalu mengandalkan Engkau. Haleluya, amin. Salam kasih daripada saya, Gembala Felianipo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.